Apa kabar anak-anakku kelas 3 Alputs? Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Budianto dalam materi bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ini nanti kita akan bagi dua bagian. Bagian pertama adalah terkait tentang makanan yang bergizi. Nanti kita membahas tentang makanan yang bergizi. Di bab yang ke-10 terus bagian kedua, nanti kita akan membahas tentang jajanan sehat. Nah, di bab yang ke-10 bagian pertama ini kita akan membahas tentang makanan bergizi. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita bahas tentang makanan yang bergizi, mari kita buka dulu dengan doa pembuka, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olahraga. Baik, anak-anak semuanya, kelas 3 Al-Quds MIT Nurul Iman 2. Baik, anak-anakku semuanya, dalam makanan yang bergizi, kita banyak mengerti bahwa di dalam kita membutuhkan olahraga dan istirahat yang cukup, kita juga membutuhkan makanan yang bergizi. Jadi kriteria tubuh dalam membutuhkan energi dan kita menjadi sehat, itu adalah dengan 3 hal yang tadi. Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, di sini kita membahas terkait tentang makanan yang bergizi. Pak Budi tidak berpanjang lebar, kita langsung saja. Makanan yang bergizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena dengan kandungan gizi yang ada di dalam tubuh kita, maka akan membentuk sumber tenaga, sumber pengatur maupun sumber pembangun di dalam tubuh kita. Baik. Untuk pentingnya makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Tubuh sangat membutuhkan makanan yang bergizi dikarenakan karena memang pemenuhan makanan yang bergizi seimbang merupakan faktor tercapainya pertumbuhan tubuh yang baik. Nah, di situ apabila kita kekurangan gizi di dalam tubuh, maka ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, memperlambat gerak aktivitas kita dalam berolahraga atau aktivitas dalam sehari-hari. Yang kedua, memperlambat proses berpikir. Yang ketiga adalah tubuh kita itu cenderung akan kurus kalau kekurangan gizi. Baik, anak-anakku semuanya, maka makan apa saja yang kira-kira di dalam 3 zat tersebut. Nanti zat itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama zat tenaga, yang kedua adalah zat pengatur, yang ketiga adalah zat pembangun. Baik, di dalam zat tenaga itu nanti ada beberapa makanan yang teman-teman akan temukan dalam kesehariannya. Contoh dalam zat tenaga itu adalah, kita fungsi daripada zat tenaga dulu. Fungsi zat tenaga adalah untuk membantu aktivitas kita dalam bergerak itu menjadi lebih kuat, ya. Itu fungsi daripada zat tenaga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu, makanan yang sumber zat tenaga itu antara lain yaitu ada nasi, ada jagung, ada gandum, ada ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan mie yang terbuat dari gandum. Baik, anak-anakku semuanya, di situ juga ada kandungan lemak, ya. Kandungan lemak itu berasal dari margarin atau dari santan. Nah, gunanya margarin atau santan juga bisa menghasilkan tenaga. Nah, dari mana? Dari zat lemak yang tersebut, gizinya dari zat lemak. Baik, yang kedua adalah zat pengatur. Zat pengatur itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan di dalam tubuh kita, ya. Jadi zat pengatur itu gunanya adalah untuk dia itu membantu mengatur pencernaan kita dalam mengolah makanan di dalam tubuh. Kalau kita kekurangan zat pengatur atau tidak tercukupi, maka kita akan mengalami gangguan kesehatan. Misalnya kita sembelit, ya, nanti susah buang air besar, terus kondisi fisik kita lemah, perut kita sakit, ya. Baik, inilah fungsi daripada zat pengatur. Baik, untuk kita langsung saja. Di dalam zat pengatur itu apa saja sih Pak Budi? Nah, di dalam zat pengatur itu contoh daripada zat pengatur, yaitu yang pertama adalah
Itu zat-zatnya kandungan air, vitamin, dan macam-macam sayuran. Jadi ada air, vitamin, dan macam-macam sayuran. Nah, kalau sayur-sayurannya apa saja? Biasanya sayurannya itu sayur hijau. Contoh ada kangkung, kemudian ada daun singkong, dakol, sawi, daun genjer, labu siam, kacang panjang, terong, buncis, bunga pepaya, wortel, cabai, terus ada tomat ya. Itu merupakan zat pengatur. Nah, yang ketiga adalah zat pembangun. Apa sih gunanya fungsi daripada zat pembangun? Zat pembangun berguna yaitu untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak, sehingga perlu diganti dengan sel-sel yang baru menggunakan yaitu zat pengatur. Nah, zat pengatur di sini apa saja? Nah, zat pengatur di sini ada dua jenis. Ya, ada yang dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewani atau dari hewan. Nah, kalau yang dari tumbuh-tumbuhan itu contohnya adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang hijau. Nah, ini adalah sumber zat pembangun dari nabati, yaitu kacang hijau, ada kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai. Ini merupakan zat pembangun dari sumber nabati. Nah, kemudian yang sumber dari hewani ada yang dari makanannya seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging kelinci, ikan, udang, terus hati ya, dari hati, terus keju, susu, dan telur. Baik anak-anak semuanya. Nah, tadi sudah Pak Budi sampaikan zat gizi itu kalau di dalam kelas 3 dibagi menjadi 3 zat. Yang pertama zat tenaga, kedua zat pengatur, yang ketiga zat pembangun. Baik anak-anakku semuanya, untuk menjaga kelangsungan hidup kita, maka kita membutuhkan 3 zat gizi tersebut. Nah, selain zat gizi, kita juga memerlukan air dan serat. Karena kenapa? Air dan serat merupakan satu kesatuan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Maka dari itu teman-teman, nanti untuk teman-teman tugasnya adalah teman-teman silahkan foto makanan teman-teman yang teman-teman makan sehari-hari atau pada waktu teman-teman makan ya. Jadi fotonya apa? Foto tentang makanan yang teman-teman kelas 3 Al-Quds makan. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat apa saja? Nanti ada zat tenaganya, ada zat pembangunnya, ada zat pengaturnya, terus ada air atau ada susu ya, 5 sempurna. Atau nanti ada nasi atau roti atau ubi jalar atau kentang ya. Itu yang pertama, yang kedua nanti ada lauk pauk, yang ketiga ada sayur mayur, yang keempat ada buah, yang kelima ada ditambah susu. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Jadi tugas teman-teman adalah memfoto makanan yang teman-teman makan 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah teman-teman nanti atau ambil gambar tentang 3 zat yang tadi Pak Budi sebutkan. Foto tentang 3 zat yang Pak Budi sebutkan. Kalau zat tenaga itu fotonya yang mana, terus yang kedua zat pembangun fotonya yang mana, kemudian zat pengatur fotonya yang mana. Nanti diberikan keterangan di bawah foto. Berarti ada 4 foto. Foto yang pertama foto makanan yang teman-teman makan. Foto yang kedua foto zat tenaga. Foto yang ketiga foto zat pembangun. Foto yang ketiga yang keempat foto zat pengatur. Oke, baik teman-teman semuanya. Sampai di situ yang bisa Pak Budi sampaikan terkait dengan makanan bergizi dan jajanan sehat
bagian pertama. Nanti 2 pekan yang akan datang kita akan membahas terkait tentang jajanan sehat. Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto. Tugas-tugasnya nanti bila kurang jelas silahkan teman-teman nanti ayah atau bunda untuk japri atau wapri Pak Budi langsung. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto di bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 3 Al-Quds MIT Nurul Iman 2. Sampai ketemu lagi. Salam olahraga.